Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqur Rahman. NPM saya 10020217057. Saya dari kelas B, KPI 2017. Dalam video kali ini, karena memang ini video dibuat untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah produksi film, yang dimana eh, video ini merupakan bagian daripada ujian akhir semester yang mana membuat sebuah video tutorial kan begitu. Namun pada kali ini saya akan membuat video tutorial yang memang agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang lainnya, dimana kebanyakan ada video tutorial masak atau video membuat kerajinan atau misalkan apa dan yang lainnya, yang memang itu dianggap kebanyakan orang itu sudah mainstream istilahnya. Saya akan membuat sebuah video tutorial yang berbeda daripada teman-teman saya yang lain. Maafkan ini saya agak sedikit pilek, jadi agak mindeng suaranya dan hidung saya merah. Maafkan. Jadi saya akan membuat video tutorial yang mana video tutorial ini akan terpakai sekali oleh semua orang yang menonton video ini ketika kita misalkan punya uang dan berlibur ke negara Jerman. Jadi saya akan membuat video tutorial bagaimana cara kita berbicara bahasa Jerman, dan tentunya cara ini, tutorial ini akan sangat sekali terpakai ketika kita datang ke negara Jerman dan berinteraksi di sana. Bagaimana cara berbicaranya. Dalam video ini akan dijelaskan bagaimana kita berbicara bahasa Jerman. Check it out. Oke, kita langsung saja masuk kepada tutorial. Tapi sebelum kita berbicara tentang bagaimana berbicara bahasa Jerman, kita harus mengenal dulu aspek apa saja yang biasanya eh, yang dilakukan orang ketika belajar bahasa Jerman. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, tentunya ketika misalkan kita belajar bahasa Indonesia itu ada berbicara, menulis, mendengar, dan membaca gitu kan. Dalam Inggris juga sama, ada listening, uh, writing, kemudian speaking, dan satu lagi saya lupa. Saya justru nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Saya lebih justru bisa bahasa Jerman ketimbang bahasa Inggris. Karena tentunya hal ini saya latar belakang saya kenapa saya bikin video ini, tentunya saya pernah belajar 3 tahun bahasa Jerman ketika saya SMA 4 tahun yang lalu. Ya agak sedikit lupa-lupa tapi ya ingatlah gitu. Jadi dalam bahasa Jerman itu ada 4 aspek yang tentunya biasa orang ketika belajar bahasa Jerman pasti belajar ini gitu. Yang pertama ada hören atau mendengar, kemudian ada lesen atau membaca, yang ketiga ada sprach sprechen atau berbicara, yang keempat ada schreiben atau menulis. Tapi saya nggak akan membahas tentang 4 hal ini. Saya akan membahas satu poin saja, yaitu tentang sprechen atau tentang berbicara bahasa Jerman. Cara yang pertama, sebelum kita berbicara bahasa Jerman, tentunya kita harus mengenal dulu eh, apa saja yang biasa digunakan pada bahasa Jerman. Tidak berbeda jauh dengan abjad seperti yang ada dalam bahasa Indonesia, namun ada sedikit perbedaan yang membedakan antara abjad bahasa Indonesia dengan bahasa Jerman. Yang pertama biasa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y atau Y, kemudian Z atau Z dalam bahasa Indonesia. Nah itu keseluruhan abjad. Nah dalam perbedaannya dalam bahasa Jerman itu ada
apa ya istilahnya, tiga huruf yang memang khusus dalam bahasa Jerman. Ada 3 huruf vokal yang pengucapannya berbeda dengan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada A titik 2 di atas, kemudian ada U titik 2 di atas, dan O titik 2 di atas. Nah, maksudnya titik 2 di atas itu adalah namanya umlaut. Kemudian pengucapannya pun berbeda. Kalau A titik 2 di atas itu dibaca dengan E doang, sama kayak huruf E. Cuman karena memang mereka di sana ada kosakata yang menggunakan huruf A titik 2 itu bukan dengan huruf E. Jadi membacanya juga dengan E gitu kan. Kemudian ada U titik 2 di atas. Nah, pengucapannya bukan kayak U biasa, tapi agak lebih sedikit dimonyongkan, kayak U gitu kan, kayak U sama O disatukan jadi U gitu. Kemudian ada O titik 2 di atas. Pengucapannya bukan O biasa, tapi E, kayak penggabungan antara O dan E. Nah, jadi pengucapannya adalah E. Itulah huruf vokal yang membedakan antara vokal biasa dengan vokal bahasa Jerman. Begitu. Tadi dijelaskan bahwa ada 3 huruf vokal yang berbeda pengucapannya. Kemudian ada juga penggabungan beberapa huruf dalam huruf konsonan selain dari abjad tadi. Di antaranya kayak SCH, kemudian ada ST, kemudian ada ALM. Itu susah kita baca, tapi kalau misalkan ada kosakata yang menggunakan kata SCH, kemudian kosakata yang menggunakan double N, itu kita harus belajar bagaimana pronunciation-nya atau bagaimana pengucapannya, atau istilahnya dalam bahasa Jerman itu namanya Aussprache gitu kan. Nah, Aussprache ini tentunya perlu dipelajari karena memang untuk kita istilahnya punya aksen Jermannya tuh dari sini. Kita harus belajar Aussprache ini. Kalau misalkan kawan-kawan sudah terbiasa dengan Aussprache atau misalkan cara berbicara ini, jadi nanti kawan-kawan bisa dianggap kayak orang Jerman loh, gitu kan. Nah, ada namanya cara kawan-kawan agar bisa mendapatkan aksen Jerman. Nanti saya namanya Zungenbrecher. Namanya Zungenbrecher. Ada 3 cara yang dimana melatih lidah kawan-kawan agar mempunyai aksen Jerman, gitu kan. Yang pertama ada teksnya yang namanya Fischer Fritz, Fischer. Nanti saya kasih tulisannya ya. Yang kemudian yang kedua ada in Ulm, Ulm, Herum. Itu yang kedua. Itu untuk melatih lidah antara penggabungan L sama M. Yang pertama kan melatih supaya bagaimana kita menemukan aksen yang pada pengucapan ketika suara dikeluarkan melalui tenggorokan gitu kan. Kemudian yang ketiga melenturkan pelafalan huruf penggabungan T sama Z gitu kan. Ada der Potsdamer, Potskucher, Potsdamer, Potskuskasten. Nah, itu cara yang ketiga. 3 cara itu bisa kawan-kawan ulangi terus untuk melatih kelenturan lidah kawan-kawan ketika berbicara dan membaca bahasa Jerman. Ini sangat perlu dilakukan karena memang khususnya saya sebagai orang Sunda ini mempelajari aksen Jerman ini sangat sulit, makanya perlu dibiasakan untuk kayak tadi Zungenbrecher itu. Nah, ini yang poin kedua. Setelah tadi bagaimana kita belajar atau tutorial istilahnya pronunciation-nya bahasa Jerman atau Aussprache. Kemudian yang kedua, kita belajar cara berhitung bahasa Jerman. Tentunya penyebutan angka dalam bahasa Jerman ini juga berbeda daripada bahasa Indonesia dan bahasa yang lainnya. Langsung saja kita belajar menghitung dalam bahasa Jerman. Nomor 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4,
5 fünf, 6 sechs, 7 sieben, 8 acht, 9 neun, dan 10 zehn. Nah, yang 11 ini emang agak berbeda, makanya saya tambah sampai 12 ya. Ada elf, 11, yang kemudian yang nomor 12 ada 12. Nah, kalau yang kesananya itu kayak 13, 13, 14, tinggal ditambah chen kalau untuk belasan. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kalau untuk apa? Untuk puluhan itu ujungnya cih, ZIG. Tapi pembacanya cih. Kayak 20 cuanci, 30 draisi, 40 virci, 50 funci, 60 zehci, 70 zipci, 80 akci, 90 noici. Nah, itu poin kedua, di mana bagaimana kita menghitung dalam bahasa Jerman. Kemudian yang ketiga, kita langsung belajar bagaimana caranya berbicara bahasa Jerman, yang tentunya saya akan bagi ke dalam beberapa keadaan. Misalkan bagaimana kita cara menyapa orang, bagaimana cara kita menanyakan waktu, bagaimana caranya kita menanyakan umur, menanyakan nama, bagaimana kita memperkenalkan diri, dan lain sebagainya yang nanti akan saya bawakan. Nah, saya akan mengajarkan kawan-kawan bagaimana menyapa orang sesuai dengan situasi dalam 24 jam, kayak selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dalam bahasa Jerman ada 3 pengucapan untuk situasi. Yang pertama, Guten Morgen. Guten Morgen ini digunakan untuk mengucapkan selamat pagi dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian pada siang hari kita bisa mengucapkan dengan Guten Tag gitu kan, atau selamat siang, yang dimana pengucapannya biasanya dari jam 12 sampai jam 7 malam gitu kan. Nah, ketika dari jam 7 malam hingga pada pagi hari, itu biasanya orang Jerman mengucapkan Guten Abend atau selamat malam gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana kita mengucapkan kata ketika kita bertemu dengan seseorang, mau itu seseorang yang kita kenal ataupun teman kita sendiri begitu kan. Yang biasanya ketika misalkan bertemu, misalkan di pagi hari kita bertemu dengan teman kita sendiri, Guten Morgen, we gets ini ucapan yang dimana kita diucapkan saat menanyakan kabar. We gets as ihnen itu kepada orang yang lebih besar, lebih tua gitu kan. Kalau misalkan kepada teman itu ada 2 cara. Yang pertama dengan we gets, yang kedua dengan we get as dear gitu kan. Nah, lalu jawabnya bagaimana? Jawabnya es get mir good, saya baik-baik saja gitu kan. Atau kalau misalkan kita tambahkan alhamdulillah es get mir good gitu kan. Kemudian temannya bilang lagi, oh, vielen dank, terima kasih. Kemudian lawannya, kalau misalkan kawan kita mengucapkan terima kasih atau vielen dank, kita maka membalasnya dengan bitte atau bitteschön atau bitteschön gitu kan. Itu sama-sama. Kita ada beberapa varian untuk mengucapkan sama-sama. Kemudian kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang baru kenal, kita berkenalan dulu kan, otomatis gitu kan. Nah, caranya gini. Kalau misalkan kita ketemu, halo misalkan, Guten Morgen, kemudian yang temennya jawab Guten Morgen. Nah, yang orang pertama nanya nama nih, nanyanya gini, wie heißt du, siapa namamu?
My name is Rofik misalkan. Kemudian teman yang kedua nanya lagi, undu, wie heißt du, atau wie heißen Sie kalau misalkan ke orang yang lebih tua. My name is Iqbal misalkan. Begitu. Kemudian setelah mereka berkenalan, mereka biasanya kan pergi nih keduanya. Maka ada dua cara yang dimana kita bisa ucapkan. Yang pertama, ketika misalkan berpisah itu kita bisa ucapkan Auf Wiedersehen gitu kan. Biasanya mereka sambil dengan tangan melambaikan tangan dengan mengucapkan Auf Wiedersehen gitu kan. Atau yang kedua, karena misalkan yang kedua ini untuk orang yang sudah kenal. Karena misalkan orang yang kenal itu nanti disangkanya nggak sopan. Ini yang kedua, cara kedua ini lebih pendek dengan hanya cus gitu doang. Tapi ini hanya untuk ke orang yang kenal saja. Yang terakhir, ini penting juga kalau misalkan kawan-kawan ketemu orang Jerman dan kawan-kawan misalkan tidak tahu jam. Kalau misalkan kawan-kawan nggak pakai jam tangan misalkan. Nah caranya, kalau misalkan kawan-kawan mau nanya tentang jam berapa ini gitu kan, caranya dengan we feel is s, we feel is s gitu kan. Kemudian biasanya dijawab dengan s is, misalkan jam 6 pagi, s is 6 uur gitu kan. Atau misalkan jam 9 pagi, s is 9 uur gitu kan. Atau misalkan jam 3 sore, es is 3 uur gitu kan. Gitu. Kemudian ada cara kita nanya umur kepada teman-teman, kepada orang lain. Sebenarnya kalau misalkan ditanya umur dalam budaya Jerman itu kurang sopan. Tapi saya ingin kasih tahu aja buat kawan-kawan. Ada dua cara. Yang pertama adalah wie alt bist du? Gitu kan. Jawabnya ich bin 17, umur saya 17 tahun gitu kan. Kemudian yang menjawab tadi nanya balik nih, wie alt sind Sie, karena si orang yang ditanya ini lebih muda, nanya ke kita yang lebih tua. Wie alt sind Sie, ich bin 20 misalkan. Saya umur 20 tahun. Nah, teman-teman bisa berkreasi lagi, bisa cari referensi lain. Mungkin segitu saja dari saya. Ini hanya dasar-dasar saja yang bisa kawan-kawan pakai ketika ketemu dengan orang Jerman, atau misalkan kawan-kawan lagi ada uang atau rezeki lagi main ke Jerman, tentunya ini bisa sangat sekali terpakai. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.